Bukankah seharusnya ada pendaftaran nama asli? Mengapa saya melihat begitu banyak ponsel? Saya harus menabung untuk membeli satu saja, tetapi orang-orang menggunakan begitu banyak ponsel untuk memalsukan jumlah penonton. Tidak heran siaran langsung saya memiliki jumlah penonton yang rendah. Sejak Douyin muncul, saya melihat berbagai hal aneh, hampir seperti melihat hantu. Pada bulan April tahun ini, Wang dari Ningbo, Provinsi Zhejiang mendengar bahwa menggunakan lalu lintas palsu di siaran langsung sangat menguntungkan. Jadi, dia membeli hingga 4.600 ponsel, akun palsu, dan perangkat lunak pengontrol cloud. Dia membentuk tim dengan teman-temannya untuk menjalankan ClickFarm, menghasilkan 3 juta RMB, sekitar $420.000 Amerika Serikat, dalam waktu kurang dari 4 bulan. Beberapa orang online mengatakan bahwa dari 8 juta klik, hanya 100.000 yang berasal dari orang sungguhan. Dulu saya bertanya-tanya apakah benar-benar ada begitu banyak orang yang menonton siaran langsung secara bersamaan. Ternyata mereka adalah penonton palsu. Rasanya dari 10.000 penonton, hanya satu yang asli, dan itu saya. Pada tanggal 2 November tahun lalu, menurut polisi Cyberguizhou, sepasang suami istri yang menjalankan perusahaan media menggunakan 1.000 ponsel untuk memalsukan jumlah penonton. Mereka memposting like dan komentar palsu lebih dari 80 juta kali dengan 2.000 akun dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Sebuah perusahaan didenda 600.000 RMB, sekitar $84.000 Amerika Serikat, karena memalsukan trafik di Douyin. Di China, perusahaan trafik palsu ini sangat umum sehingga orang tidak lagi terkejut. Namun, hukuman yang diberikan terlalu ringan untuk efektif. Penghasilan dari memalsukan trafik seringkali puluhan kali lebih tinggi dari denda. Perusahaan bisa saja mengganti nama dan melanjutkan operasi mereka, secara terbuka beriklan online untuk menarik lebih banyak orang yang ingin menghasilkan uang dengan cepat. Perilaku berani ini telah menjadi aspek unik China. Anda sering melihat klaim berlebihan di komunitas belanja seperti menurunkan 30 pon dalam 7 hari atau melangsingkan tubuh dengan karet gelang. Iklan kecantikan dan perawatan kulit bahkan lebih berlebihan, mirip dengan saluran belanja TV. Penawaran penjualan dan pujian begitu berlebihan sehingga bahkan orang buta pun bisa melihat foto sebelum dan sesudah diedit. Artikel yang membanggakan hasil ajaib dalam 7 hari mendapatkan ribuan like dan komentar. Komentar-komentar tersebut tampak tulus, dengan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh bertanya tentang produk atau berbagi pengalaman positif mereka sendiri, berinteraksi seolah memberikan konsultasi langsung. Seorang netizen mengatakan bahwa dia tidak bisa percaya begitu banyak orang tertipu oleh iklan berkualitas rendah seperti itu. Dia mendaftar akun di platform, menjual produk perawatan kulit, dan menulis pengantar yang jujur. Seperti yang diduga, like yang didapat sedikit. Kemudian, dia diundang ke dalam grup di mana dia belajar cara memasarkan produknya. Grup tersebut beranggotakan lebih dari 10 orang, masing-masing dengan puluhan ribu pengikut. Suatu hari, seorang blogger mengatakan kepadanya bahwa data bisa dijaga, bukan hanya dipalsukan, tetapi dipelihara, yang terdengar lebih teknis. Pemeliharaan ini bukan keterampilan berteknologi tinggi. Like dan ulasan saling timbal balik sangat penting. Metode lain adalah membeli pengikut dan like, yang merupakan rahasia umum di internet. CCTV bahkan melaporkan tentang tindakan keras pemerintah terhadap trafik palsu. Namun, industri abu-abu ini tetap bertahan, di mana Anda bisa membeli 500 like dan favorit serta 10 komentar hanya dengan 30 RMB. Anda bahkan bisa menulis komentar sebelumnya untuk diposting oleh bot. Membeli keterlibatan palsu dari bot lebih murah tetapi lebih mudah terdeteksi, sedangkan orang sungguhan lebih mahal. Perusahaan yang menggunakan ribuan ponsel untuk memalsukan keterlibatan masih terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Industri abu-abu ini telah ada di China selama bertahun-tahun. Orang dalam industri mengungkapkan bahwa banyak selebritas internet memiliki tim data dan tim publisitas online. Mereka membeli akun Weibo dan memanipulasinya untuk meningkatkan jumlah berbagai postingan, jumlah penggemar, komentar, dan jumlah penonton. Pada tahun 2019, CCTV News Channel menayangkan laporan khusus berjudul Rahasia Data Menakjubkan, yang mengungkapkan trafik online palsu yang mengejutkan di industri hiburan China. Laporan tersebut dengan cepat menampilkan gambar-gambar selebritas populer seperti anggota TFBOYS Yang Qianxi, Jesukun, dan Zhu Yilong, yang mengisyaratkan bahwa mereka mungkin terlibat. TFBOYS bahkan diejek dengan julukan Fake Fanboys. Akun Baidu, Sunshine Gossip, menunjukkan bahwa dengan maraknya industri trafik palsu, semakin banyak selebritas yang bergabung dengan tren data palsu ini. Hal ini membuat upaya anti pemalsuan menjadi lebih diperlukan di berbagai industri. CCTV News menggunakan 8 contoh untuk membandingkan data selebritas populer sebelum dan setelah menghapus trafik palsu. Halaman salah satu selebritas menunjukkan lebih dari 74 juta penggemar, yang turun menjadi 3 juta setelah penyaringan. Meskipun CCTV tidak menyebutkan nama,
perbandingan tersebut memperjelas bahwa data untuk 8 selebritas ini sangat dilebih-lebihkan, dengan tingkat pemalsuan mencapai hingga 80%. Para ahli umumnya percaya bahwa sikap gelisah industri adalah faktor utama dalam pemalsuan data. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat industri film dan televisi telah menarik banyak uang non-profesional. Banjir modal sosial ini telah menyebabkan fokus pada komersialisme daripada seni, modal daripada estetika, dan keriuhan daripada pencarian spiritual. Beberapa praktisi industri mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, menurunkan standar tinggi dan persyaratan ketat terhadap seni. Mereka bergantung pada data yang tidak dapat diandalkan dan kinerja pasar yang bersifat sementara, dengan tergesa-gesa menilai preferensi audiens. Mereka percaya bahwa menggunakan selebriti dan hype internet dapat menciptakan hits populer, sehingga menghasilkan karya yang mencolok tetapi hampa dan dibuat dengan kasar yang didukung oleh data palsu. Karya-karya ini, yang banyak dikritik oleh penonton, disebut produk bintang jatuh. Seorang netizen bercanda bahwa jumlah pengguna di Weibo mungkin melebihi populasi dunia. Seorang pelaku industri berbagi ceritanya, setelah berdiskusi dengan agen MCN, Multi-Channel Network, mereka membuat rencana promosi senilai $140.000 Amerika Serikat dan memilih influencer mode Shanghai, Zhang Yuhan, dengan lebih dari 3,8 juta penggemar untuk gelombang pertama promosi video online. Dalam 20 menit setelah diposting, video tersebut telah ditonton 233.000 kali. Ratusan komentar, dan lebih dari 1.000 like dan dibagikan, dengan banyak netizen mengklaim telah melakukan pemesanan. Namun, meski heboh, stafnya mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada penjualan yang terjadi. Trafik dan penjualan toko web nol, bahkan lebih buruk dari biasanya. Dengan marah, dia mengonfrontasi agen MCN, hanya untuk mendapatkan tanggapan seperti, kami tidak menjamin tingkat konversi, produk Anda bukan barang konsumsi yang bergerak cepat, tidak bisa segera dikonversi menjadi penjualan, dan periksa apakah pemantauan trafik backend Anda berfungsi. Ketika dia menanyakan kepada agen tersebut tentang trafik dan komentar palsu, mereka mengakui, kami memiliki lebih dari 1.000 akun, semua trafik adalah palsu. Bagaimana bisa ada exposure nyata? Setelah itu, agen MCN berhenti merespons. Kemudian, netizen mengungkapkan bahwa jumlah penggemar nyata untuk influencer tersebut hanya sekitar 10.000 setelah menghapus pengikut palsu dan bot, mencurigai bahwa agen MCN melakukan outsourcing pekerjaan tersebut kepada perusahaan trafik palsu. Di China, ada tingkatan kepalsuan bahkan di dalam industri trafik palsu. Seorang pemasar mengatakan bahwa dia telah bekerja di bidang pemasaran China selama 7 atau 8 tahun, dan setiap perusahaan tempat dia bekerja telah beroperasi dengan cara ini. Trafik palsu adalah rantai industri yang mapan dan aturan tidak tertulis di departemen pemasaran. Satu-satunya perbedaan adalah kadarnya. Jumlah penonton palsu untuk video online bukanlah rahasia lagi. Sejak video online muncul, jumlah penonton palsu mengikuti. Di era yang berbasis data ini, adalah hal yang lumrah melihat drama web dengan ratusan juta penonton. Meskipun penonton palsu dapat meningkatkan pendapatan dan popularitas video untuk sementara, konsekuensinya sangat parah. Hal ini menyesatkan orang tentang popularitas sebenarnya dari sebuah program, sehingga menyebabkan keputusan yang salah oleh platform video dan potensi biaya pembelian hak cipta yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Anti Persaingan Tidak Sehat, tidak hanya iklan palsu tetapi juga membantu orang lain memalsukan penjualan, menghapus ulasan negatif, membuat transaksi palsu, dan penghargaan palsu akan dihukum berat. Bisnis ilegal seperti ClickFarm akan menghadapi sanksi hukum. Untuk mencegah trafik palsu, semakin banyak platform video yang menerapkan pembatasan teknis pada data yang tidak normal, menambahkan tingkat penyelesaian, dan meningkatkan hukuman untuk pemalsuan data. Netizen telah menganalisis masalah dan tantangan dalam memprioritaskan trafik. 1. Konten berkualitas rendah. Untuk menarik lebih banyak penonton dan klik, beberapa influencer membuat konten yang berlebihan, dangkal, dan bahkan menyesatkan. Mereka biasanya kurang substansi dan hanya untuk meningkatkan trafik. 2. Berita palsu dan rumor. Beberapa influencer menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau rumor untuk mendapatkan perhatian dengan cepat, yang dapat menyesatkan publik dan menyebabkan kepanikan sosial. 3. Batasan moral dan hukum yang kabur. Beberapa influencer mengambil tindakan kontroversial demi trafik, seperti melanggar privasi, menggunakan materi orang lain tanpa izin, atau bahkan melanggar hukum. Tindakan ini tidak hanya melanggar standar moral tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum. 4. Trafik palsu dan pemalsuan data. Beberapa influencer membeli pengikut palsu, like, dan komentar untuk menunjukkan trafik dan popularitas yang lebih tinggi. Ini menyesatkan pengiklan dan penggemar, sehingga merusak kredibilitas platform. 5. Keamanan pribadi. Banyak influencer terlalu mengekspos kehidupan pribadi mereka, termasuk anggota keluarga, yang mengakibatkan masalah privasi dan dampak negatif pada keluarga mereka. 6.
Pengaruh negatif pada remaja. Budaya influencer dan pengejaran trafik sangat mempengaruhi remaja. Beberapa mungkin meniru perilaku dan nilai-nilai influencer, mengabaikan pertumbuhan dan pendidikan mereka sendiri. 7. Masalah kesehatan mental. Influencer seringkali menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan eksposur tinggi sambil menghadapi kritik dan serangan eksternal. Tekanan jangka panjang ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. 8. Trafik mengalahkan kualitas konten. Dalam upaya pencarian trafik, beberapa influencer mengabaikan kualitas konten dan tanggung jawab sosial yang menyebabkan lingkungan online yang memburuk. 9. Perundungan dunia maya. Seiring bertambahnya pengaruh pembuat konten, insiden perundungan dunia maya juga meningkat. Beberapa influencer menjadi target kekerasan online karena komentar atau tindakan yang tidak pantas. Sebuah video viral tentang seorang wanita di Xi'an yang membius rekannya mendapat banyak komentar kritis seperti, bagaimana seseorang bisa begitu jahat? Tidak bermoral, dia harus dihukum. Namun, video tersebut segera dibantah sebagai klip yang direkayasa untuk mendapatkan penonton. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah mencampurkan informasi nyata dan palsu, menciptakan hotspot palsu dan mengikuti tren yang mengarah pada banyak jebakan informasi. Kita harus bertanggung jawab dan mengatakan tidak pada kode trafik yang tidak memiliki batasan. Hype yang menarik perhatian, video palsu yang dibuat sendiri, menciptakan persona yang bertentangan dengan moralitas publik, dan menyebarkan berita sensasional merupakan polutan utama bagi lingkungan online. Ini mungkin jalan pintas bagi media sosial yang buruk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka yang menggunakan metode yang tampaknya sukses ini pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Dilihat dari berbagai aspek masyarakat, jelas bahwa trafik yang diperoleh melalui perilaku tidak bermoral dan tidak etis ini pada akhirnya akan membuat publik meniru tindakan tersebut, yang akhirnya menjadi korban dari internet itu sendiri. Di dunia ekonomi influencer yang berkembang pesat, menyeimbangkan trafik dan kualitas konten serta mengatur perilaku influencer telah menjadi isu yang mendesak. Influencer harus fokus pada kualitas dan keaslian konten mereka. Platform harus meningkatkan pengawasan dan ulasan konten, sementara penonton harus meningkatkan literasi media mereka dan mengonsumsi konten online secara rasional. Membeli pakaian berdasarkan merek yang didukung oleh selebriti favorit, memilih restoran karena dimiliki oleh idola yang dikagumi, atau bergabung dalam penjualan langsung untuk mendukung seorang influencer, perilaku konsumsi yang irasional ini seringkali menyebabkan masalah seperti membeli produk palsu atau makan di restoran yang kotor. Pemujaan buta, terutama di kalangan penggemar muda, menyebabkan kepercayaan tanpa syarat pada produk yang didukung oleh selebriti, yang dapat mengaburkan penilaian mereka terhadap kualitas produk atau keamanan makanan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong selebriti untuk mengabaikan kualitas produk dan bisnis yang mereka dukung. Kekacauan dalam memonetisasi trafik selebriti dapat dengan mudah mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang benar, sehingga menumbuhkan materialisme dan hedonisme, serta berujung pada kemerosotan moral masyarakat. Jika Anda mau, Anda bisa membeli penggemar, interaksi, jumlah baca yang lebih tinggi, dan peningkatan penonton. Apakah Anda menginginkan kemakmuran palsu seperti itu? Kekuatan dan kemakmuran China mungkin dibangun berdasarkan metrik palsu seperti itu. Pada tahun 2019, di sebuah salon keamanan Tencent, peneliti senior Zhan Baofeng dari basis penelitian keamanan siber dan kejahatan Tencent menunjukkan bahwa ada lebih dari 1.000 platform trafik palsu di China. Dia mengatakan trafik palsu telah menyusup ke inti dunia online. Jumlah total orang yang terlibat dalam industri trafik palsu dalam negeri telah mencapai lebih dari 9 juta. Dari 8 juta klik, hanya 100.000 yang mungkin orang sungguhan. Hingga tahun 2024, situasi ini hanya semakin parah, membuat China identik dengan kerajaan trafik palsu. Sambil mengkritik jaringan multi-channel atau agensi media yang tidak etis, kita juga harus merenungkan lingkungan pasar dan tren media yang membuat pengiklan secara membabi buta percaya pada trafik sambil mengabaikan substansi. Mengapa mereka menetapkan tujuan yang tidak realistis seperti menggandakan jumlah pengikut dalam sebulan? Apa esensi dari pemasaran? Apakah persaingan tidak sehat menimbulkan dampak negatif? Bisakah trafik yang digerakkan oleh influencer benar-benar mempertahankan penonton? Di mana integritas komersial dan kepercayaan sosial? Apakah Anda masih bisa mempercayai orang lain? Krisis kepercayaan dan runtuhnya moral sosial membuat semua orang ikut terlibat.